Tapi kenapa kok Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab tidak bisa selesai kasusnya? Ada apa? Ketika mau diselesaikan kasusnya di sidang pra-peradilan, mohon maaf lahir batin banyak yang tidak datang dari pihak yang melaporkan. Ya, salah satunya adalah dari pihak Kapolda Metro Jaya yang tidak hadir. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk hukum? Apa yang terjadi sebenarnya sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Makanya sampai-sampai Bang Fadlizon berkata, saya menjaminkan diri saya untuk menggaransi kebebasan Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Dan tujuan daripada videonya untuk supaya umat Islam mendengar, dan bahkan banyak yang harus menjaminkan diri lagi untuk kebebasan Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga, cahaya hati dimanapun Anda berada, kami doakan semoga senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari wabah pandemi ini, dan Allah lindungi dari musibah yang sedang menimpa negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah yang begitu indah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Sahabatku, ada perkataan dari Bang Fadlizon yang begitu luar biasa dan dahsyatnya. Apa kata beliau? Saya menjaminkan diri saya untuk pembebasan Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Artinya beliau melihat bahwa, mohon maaf, kata beliau, ribuan daripada pelanggar protokol kesehatan satu yang dipermasalahkan, bahkan sampai ditangkap walaupun sudah membayar denda sebesar 50 juta rupiah, yaitu protokol kesehatan yang dilanggar oleh Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab, yaitu lewat pernikahan anaknya ataupun acara maulid Nabi. Subhanallah, begitu dahsyat dan luar biasanya. Apa yang terjadi sahabatku? Begitu banyak pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Mohon maaf, ada pelanggar dari penguasa sendiri yang sedang membagi-bagikan kaos di NTT, yaitu dari Bapak Presiden kita sendiri. Kemudian ada lagi pelanggar dari para artis, bahkan bersama dengan Bapak Ahok, mereka melanggar protokol kesehatan, namun dibiarkan, tidak dijadikan sebuah permasalahan. Tapi kenapa kok Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab tidak bisa selesai kasusnya? Ada apa? Ketika mau diselesaikan kasusnya di sidang pra-peradilan, mohon maaf lahir batin banyak yang tidak datang dari pihak yang melaporkan. Ya, salah satunya adalah dari pihak Kapolda Metro Jaya yang tidak hadir. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk hukum? Apa yang terjadi sebenarnya sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Makanya sampai-sampai Bang Fadlizon berkata, saya menjaminkan diri saya untuk menggaransi kebebasan Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Dan tujuan daripada videonya untuk supaya umat Islam mendengar, dan bahkan banyak yang harus menjaminkan diri lagi untuk kebebasan Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Apa sebab? Karena beliau sudah membayar denda, dan tidak wajar kalau ditangkap, dan tidak wajar kalau dipenjarakan, dan tidak wajar kalau sidang pra-peradilannya tidak diterima. Ada apa ini sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sahabat, jangan ragu. Mari sama-sama, sahabatku yang dirahmati Allah, kita menjaminkan diri kita untuk kebebasan Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Ini yang diminta oleh Bang Fadlizon sesuai dengan sunnahnya Nabi. Qul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walaupun kita harus terintimidasi. Katakan kebenaran itu walaupun kita dalam keadaan yang dibenci. Sahabatku yang dirahmati Allah, Bang Fadlizon, berapa banyak netizen yang membencinya, berapa banyak netizen yang membulinya, berapa banyak netizen yang mengata-ngatainya. Apa sih isi videonya? Yuk sama-sama kita lihat sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat sumir, yaitu tentang protokol kesehatan. Habib Rizik Syihab telah ditahan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Ribuan kasus pelanggaran protokol kesehatan, hanya satu yang diproses dengan cara yang luar biasa, bahkan melalui pembunuhan. Oleh karena itu, saya sebagai anggota DPR RI bersedia untuk menjaminkan diri saya untuk penangguhan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab, dan mudah-mudahan semakin banyak orang warga negara Republik Indonesia yang akan berbuat yang sama. Karena saya yakin, dan saya kira banyak umat Islam terutama yakin, bahwa Habib Rizik tidak bersalah. Dan kalaupun ada pelanggaran terhadap
kerumunan yang terjadi ketika itu, maka sudah dilakukan pembayaran denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Masya Allah, sahabatku ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata videonya ada melihatkan bagaimana baktinya beliau kepada ulama, ya, cintanya beliau kepada ulama, ulama yang mohon maaf selalu menegakkan kebenaran, ulama yang selalu memberikan kepada kita bahwa ini yang baik, ini yang salah, dan ini yang harus kita lakukan. Oh, maka inilah yang harus kita lakukan karena sesuai dengan kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayo sama-sama sahabatku, antum khairu ummah alaikum bil jamaah. Engkau adalah umat yang terbaik jikalau kau selalu bersama-sama. Saya yakin kalau kita umat Islam bersatu bersama-sama untuk membahas tentang bagaimana kebebasan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, insyaAllah kita bisa membebaskan beliau, dan insyaAllah kita akan memberikan yang terbaik kepada cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pandang siapanya beliau, tapi pandang beliau sebagai cucu Rasulullah yang harus kita selamatkan dari hukum yang timpang tindih ini, yang terlalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maka sahabatku, jangan pernah takut sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita biarkan nanti lama-lama negeri kita ini sama seperti yang digambarkan oleh video yang berikut ini sahabatku yang dirahmati Allah tentang permasalahan hukumnya. Maka lihat video berikut ini sahabatku yang dirahmati Allah, video seorang anak murid sekolah yang berusaha menyatakan 2 tambah 2 itu adalah sama dengan 4. Sementara gurunya mengatakan gara-gara intimidasi yang begitu luar biasa bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5. Ini adalah menyesatkan. Maka kul al-haqqu law kana murra, katakan kebenaran itu walaupun pahit, walaupun harus sampai di balik jeruji besi, dan walaupun harus menembus tubuh kita dari peluru besi. Subhanallah. Yuk kita lihat sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. آقا جزه 2 برنامه 2 میشه 4. وقتی همه چی 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 باشه؟ اصلا کی بودش دستن داد؟ به چه حقی مرسی سوال ببری؟ آقا فقط میخواستم بگم بابا 2 5 میشه، تکرار کن. ولی آقا روی تکرار کن. 2 برابر 2 4. هم تو میدونی که 4 میشه. تقدر نگاه کن. هم تو میدونی 4 میشه، چی نمیگی؟ سکوت. چون نخواد تو برگردم. فقط بابا اینو خرابم تو درسم ندادی. ولی هم بیشترم میگم پدرتو در میاره. این دانش هم سرتون از بهتر. خیلی دوست دارم. بگو اینو بزن. 2 چند میشه؟ آقا اجازه 4 میشه آقا. شنیدی؟ باورت میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسه‌ام. الگوی این مدرسه‌ام. یه ذره از رو یاد بگیرید. بگی ببینم. 2 چند میشه؟ آقا اجازه 5 میشه آقا. آفرین. اینجا بزن.
هم هست که درس امروز نفهمیده باشه. نگاه کن. Masya Allah, sahabatku nikmat Allah, betapa luar biasa dan dasarnya sahabatku nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari begitu banyak murid-murid, hanya satu yang berani sahabatku nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang satu itu harus mengalami kematian, sementara yang lain jadi bungkam. Allahu Akbar. Bagaimana bentuk hukum jikalau kita tidak menegakkannya untuk berbuat keadilan sahabatku? Andaikan kita bungkam, Masya Allah, apa yang terjadi dengan negeri kita ini? Maka sahabatku nikmat Allah, marilah kita bersatu dan bersuara untuk kepentingan kebaikan daripada penegakan hukum di negeri kita ini. Terima kasih sahabatku yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.